Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara yang kekasih, anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ibu Suprapti Sutomo, anggota PKLU Jemaat GPIB Grazia Bekasi. Pada Jumat malam 16 Juni 2023 ini akan menyampaikan program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita membaca Alkitab dan renungan malam ini, sesuai sabda bina umat, marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, di mana malam hari ini kami boleh kembali bersekutu di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Yesaya 35 ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Yang menyatakan, di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Renungan malam hari ini bertema sukacita umat Tuhan. Gregorius Handoko dibawa ke Australia pada tahun 1941 atas perintah pemerintah Belanda. Mereka khawatir pihak Jepang akan memanfaatkan keahlian anak muda itu dalam bidang pertambangan. Setelah perang usai di tahun 1945, Handoko memutuskan kembali ke Indonesia. Namun usaha untuk pulang ke Indonesia tidak mudah, karena pemerintah Belanda takut Handoko akan membantu pihak Indonesia. Baru pada tahun 1946, berkat bantuan seorang diplomat Australia, ia dapat tiba di Indonesia. Dalam catatan pribadinya, Handoko menulis, "Aku bersyukur karena Tuhan telah menuntunku kembali ke tanah air yang kucintai." Kecintaan pada tempat yang kita anggap sebagai tanah air tentu bukan hal baru. Rakyat Yehuda pun begitu mencintai Sion atau Yerusalem karena memiliki arti penting dalam hidup mereka. Nabi Yesaya dalam jangka pendek tentu berbicara tentang kemampuan Yerusalem untuk bertahan dari serangan Asyur. Orang Yehuda akan memasuki Yerusalem dalam sorak-sorai sebagai pihak yang telah menang dan dibebaskan dari ketakutan. Namun firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya ini juga berbicara tentang komitmen Tuhan dalam menuntun umatnya kembali ke Yerusalem di masa mendatang. Termasuk setelah mereka menjalani pembuangan selama 70 tahun di Babilonia dan tragedi Holocaust semasa Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan 6 juta orang Yahudi mati di dalamnya. Kasih penyertaan Tuhan tidak pernah berubah atas hidup umatnya. Di malam hari ini, mari kita merenungkan kembali pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Lihatlah betapa Tuhan selalu memberikan sukacita bagi kita. Kemanapun kita pergi, di situ Ia menyertai kita. Berbahagialah orang yang selalu mengandalkan Tuhan
dalam hidupnya, karena ia akan dituntun olehnya menikmati sukacita senantiasa. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang indah pada malam hari ini, di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu melalui sabda bina umat. Berikanlah kekuatan, kesehatan, serta hikmat marifat-Mu kepada kami, kaum lanjut usia di seluruh GPIB, dimanapun kami berada. Kami mau serahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, untuk pemerintahan mulai dari pusat hingga ke daerah. Karuniakanlah kepada mereka pengertian, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini berdasarkan takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami GPIB di mana kami bernaung. Tuhan campur tangan di dalam segala program yang telah dirancangkan. Biarlah hidup kami kaum lanjut usia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang saat ini sedang kurang sehat, baik dalam masa perawatan maupun dalam masa pemulihan. Tuhan jamah dan tilik mereka satu persatu, sehingga kesembuhan dan kesehatan menjadi bagian dari kehidupan kami kaum lanjut usia. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi setiap langkah kehidupan kita. Selamat malam. Selamat beristirahat, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.